Shalom, salam sejahtera bagi kita sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program kita, program Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi Jadilah Kuat. Ini dikutip dari kitab 2 Timotius dari pasalnya yang kedua, dari ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan terlebih dahulu bagi kita sekaliannya, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ditekankan di sini tadi dalam ayatnya yang pertama ini, supaya jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat perikopnya di sini adalah panggilan untuk ikut menderita. Ya, kita dipanggil untuk ikut menderita. Sama seperti Kristus yang menderita, sama seperti Rasul Paulus juga yang mengalami penderitaan karena mengikut Yesus. Demikian juga halnya dengan kita. Kita juga akan mengalami penderitaan, kepada kita akan diperhadapkan penderitaan karena kita mengikut Yesus, kita melayani Yesus. Oleh sebab itu diingatkan tadi dalam ayatnya yang pertama, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Setiap kita yang percaya dan mengikut Yesus tidak akan terlepas dari penderitaan. Ya, tidak akan terlepas dari situ. Saya tidak bisa membohongi dan saya tidak akan bisa menyampaikan kabar palsu, saudara, mengatakan bahwasanya setelah di dalam Yesus kita mengalami senang, kita tidak akan ditimpa oleh kesusahan, tidak. Justru kalau kita semakin bertekun di dalam Yesus, kita akan semakin diperhadapkan dengan banyak penderitaan sebagai ujian, sebagai pencobaan-pencobaan yang kita alami setiap harinya. Ya, saudara. Tetapi kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan, bahkan kita diberikan sukacita untuk bisa melewati semua penderitaan itu bersama dengan Kristus, dan kita berkemenangan. Rasul Petrus menulis dalam suratnya, dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, dalam ayat 21, kita dipanggil untuk menderita. Itu tujuan panggilannya. Saya kutip ayatnya yang ke-21, demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dikatakan untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk menderita. Sebab Kristus pun sudah menderita. Kristus pun mengalami penderitaan badani, penderitaan jasmani, dan sudah meninggalkan teladan bagi kita. Teladan apa? Teladan dalam penderitaan, supaya kamu mengikuti jejak. Jadi jejak Kristus yang harus kita ikuti itu tidak hanya jejak pelayanannya, jejak kerendahan hatinya, jejak kelembutannya, jejak kekudusannya, jejak kuasa dalam melayani Tuhan. Bukan hanya itu yang kita ikuti, tetapi kita juga harus mengikuti jejaknya dalam soal penderitaan. Kepada Yesus diperhadapkan penderitaan, tetapi dia menang dengan penderitaan itu. Kepada Yesus diperhadapkan penderitaan, tetapi dia tidak berdosa, tidak jatuh dalam pencobaan, tidak jatuh dalam dosa ketika dia mengalami penderitaan. Justru dia menang. Nah, kembali kalau kita memperhatikan tadi dalam 2 Timotius pada pasalnya yang kedua tadi, jadilah kuat. Kenapa kita perlu kuat? Karena kita dipanggil untuk menderita sebagai seorang prajurit Kristus. 2 Timotius pasalnya yang kedua dalam ayatnya yang ketiga tadi dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita. Karena kita adalah disebutkan sebagai prajurit. Dan sebagai prajurit dalam ayatnya yang keempat,
Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit dikatakan tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, tetapi bagaimana dia berkenan bagi komandannya. Seorang prajurit tidak memusingkan soal kebutuhannya, sekalipun dia butuh makan, dia butuh perkara-perkara yang lain, saudara. Tetapi dia harus mengabaikan itu. Bagaimana supaya dia berkenan kepada komandannya? Seorang prajurit, contohnya seorang tentara, ya sudah, justru dia bisa mengabaikan soal kebutuhannya. Bahkan kadangkala keluarganya pun harus dia tinggalkan demi menunaikan tugas pelayanan, demi menunaikan tugas. Kalau dia disuruh perang, dia harus tinggalkan keluarganya. Dia tidak ambil pusing soal kebutuhan, soal makannya. Tetapi bagaimana dia merebut kemenangan itu, bagaimana dia bisa berkenan kepada komandannya, itu yang menjadi fokus utamanya. Maka hal yang sama juga dengan kita. Ya sudah, kita butuh makan, kita punya keluarga yang butuh dikasihi, butuh diperhatikan. Tetapi ingat bahwasanya kita harus lebih berfokus kepada Tuhan. Ya, bagaimana supaya hidup kita berkenan bagi Tuhan, itu yang menjadi fokus utama kita. Karena kita disebutkan sebagai prajurit Kristus. Prajurit Kristus tidak memusingkan dirinya soal-soal kehidupan, tetapi bagaimana supaya dia berkenan bagi komandan. Dan sebagai seorang prajurit, yang paling menonjol dari seorang prajurit adalah disiplin hidup. Seorang prajurit itu betul-betul disiplin, saudara. Maka dia harus siap sedia, siaga setiap waktu. Kalau dikatakan perang, dia harus berangkat perang. Kalau dikatakan baris, dia harus baris. Ya, kalau dikatakan bertugas, dia harus betul-betul bertugas. Punya disiplin. Ada disiplinnya. Demikian halnya dengan kita, supaya kita bisa berkemenangan, saudara. Kita harus punya disiplin itu. Ada disiplin. Baik dalam hal doa, dalam firman Tuhan, dalam kekudusan, dalam banyak hal. Kita harus belajar mendisiplin diri kita. Disiplin diri saudara, membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Ya, bagaikan kita mendisiplin hidup kita. Berdoa setiap hari, berdoa setiap waktu, mendisiplin diri kita, belajar mendisiplin diri. Nah, ini contoh yang pertama, saudara, orang yang harus kuat bagaikan seorang prajurit. Contoh yang kedua, dalam ayatnya yang kelima dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Contoh yang kedua yang dikutip adalah seorang olahragawan. Seorang olahragawan itu adalah orang yang kuat. Tapi seorang olahragawan itu, dia juga harus melatih dirinya. Melatih dirinya. Supaya ketika bertanding nanti, dia bisa merebut kemenangan. Bukan hanya melatih dirinya saja, tetapi dia juga harus mengikuti peraturan-peraturan. Ada aturan-aturan bertanding. Kalau seorang pemain sepak bola harus mengikuti aturan bertanding supaya dia menang. Ya sudah, jangan sampai bola itu, kalau bola kaki, jangan sampai bola itu dipegang dengan tangan. Ya sudah, nah, ini aturannya. Kalau seorang pemain sepak bola, jangan menendang bola itu ke gawangnya sendiri. Wah, itu kebobolan namanya. Ya, karena itu ada aturannya. Di samping dia melatih dirinya, setiap hari dia harus berlatih. Contohnya seorang petinju, setiap hari dia harus berlatih. Seorang pemain sepak bola setiap hari dia harus berlatih. Lalu ketika bertanding, dia harus mengikuti aturan-aturan. Ya, maka hal yang sama juga dengan kita. Setiap hari kita harus melatih diri kita. Latih dirimu beribadah, latih dirimu melayani, latih dirimu untuk hidup dalam kekudusan, latih dirimu dalam ketaatanmu. Ketaatan itu perlu dilatih. Taat, kerendahan hati itu dilatih, saudara. Latih dirimu dalam berdoa, latih dirimu di dalam membaca firman Tuhan, latih telingamu di dalam mendengarkan firman Tuhan. Semua itu membutuhkan latihan.
Tapi bukan hanya latihan, kita juga harus mengikuti aturannya. Apa aturannya? Firman Tuhan, kebenaran. Firman inilah, kebenaran inilah yang menjadi peraturan bagi kita. Kalau kita mengikuti peraturan itu, maka kita akan berkemenangan. Kita akan merebut kemenangan. Setiap hari kita bisa berkemenangan. Kalau setiap hari hidup kita ini diatur, ditata, didisiplin oleh firman Tuhan ataupun kebenaran. Ini contoh yang kedua. Lalu contoh yang ketiga dalam ayatnya yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Contoh yang ketiga yang dikutip orang yang kuat itu adalah seorang petani. Seorang petani juga adalah orang yang kuat. Karena itu dia bisa bekerja keras. Ya, mengusahakan tanahnya, ladangnya, saudara, sampai nanti menghasilkan. Dibutuhkan kekuatan. Ya, yang menonjol dari seorang petani adalah kerja kerasnya dalam setiap usaha. Tetapi supaya bisa bekerja keras dibutuhkan kekuatan. Seperti seorang prajurit tadi. Seorang prajurit dia bisa berjuang tanpa memusingkan soal-soal kehidupannya karena dia seorang yang kuat. Ya, sehingga dia bisa mendisiplin dirinya dan bisa merebut kemenangan. Contoh yang kedua, olahragawan. Seorang olahragawan juga adalah orang yang kuat. Dia bisa merebut kemenangan. Ya sudah, bahkan juga dia bisa melatih dirinya dan juga bisa bertanding mengikuti aturan-aturan permainan sehingga dia bisa merebut kemenangan. Contoh yang ketiga, seorang petani, dia bisa menikmati hasil usahanya karena dia adalah tipe pekerja keras, tapi dia bisa bekerja keras karena dia seorang yang kuat. Untuk itu hal yang sama juga dengan kita dalam perkara rohani. Supaya kita bisa berkemenangan, merebut kemenangan. Ya sudah, kita bisa menikmati hasil kemenangan itu, hasil usaha kita, hasil pelayanan kita. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Kalau kita kuat, kita bisa bertanding. Kalau kita kuat, kita bisa berperang. Kalau kita kuat, kita bisa merebut kemenangan. Maka pastikan diri saudara pada hari ini, saudara menjadi prajurit-prajurit Kristus yang kuat. Digambarkan seperti olahragawan, seperti seorang petani yang kuat. Sehingga kita bisa menikmati hasil usaha kita, hasil pelayanan kita. Saudara, ini karena itu Rasul Paulus tadi mengungkapkan, jadilah kuat. Maka kalau kita kuat, kita bisa berkemenangan. Hasil daripada kemenangan itu dikatakan dalam ayatnya yang ke-11. Dalam ayat 11 sampai kepada ayat 12, apa yang menjadi hasilnya? Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Maka hasilnya saudara, yang pertama-tama kita akan diberikan hidup. Bukan hanya hidup di bumi ini saja, tapi hidup yang kekal. Hal yang kedua, kita pun akan memerintah bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya nanti dalam kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini. Dan Tuhan akan memenuhi kita dalam kemuliaannya, memerintah dalam kemuliaannya, dan diberikan hidup dalam kemuliaan yang kekal di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pastikan diri saudara ada dalam rohani yang betul-betul kuat, sehingga kita menjadi prajurit-prajurit Kristus yang mampu merebut kemenangan untuk beroleh hidup, untuk beroleh kemuliaan Tuhan, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai di bumi kelak. Saudara, ketika Tuhan sudah datang untuk membawa kita dalam kerajaan itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya.